Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang satuan dosis radiasi. Di sini saya Briana Oktamega dan teman-teman saya ada Siti Nadhiroh, Aprisila Kartikasari, Umi Hanifah Rahayu, dan Vila Cahyaningrum. Satuan dosis radiasi itu ada 3, yaitu ronsen, rad, dan rem. Ronsen untuk mengukur radiasi paparan, sedangkan rad untuk dosis serap, dan rem untuk dosis setara. 1 ronsen itu sejumlah radiasi sinar X atau Y yang dihasilkan itu 1 ESU atau Electric Static Unit. 1 ESU, ion positif atau negatif yang dihasilkan dalam 1 volume cm kubik udara normal oleh sinar X atau Y disebut 1 ronsen. 1 R sama dengan 1 electric static unit per cm kubik udara sama dengan 87,8 ERG per gram udara. 1 rad atau radiation absorbed dose adalah sejumlah energi yang diserahkan kepada suatu medium oleh partikel pengion persatuan massa dari bahan diradiasi pada tempat yang diamati. Jadi, 1 rad sama dengan 100 ERG per gram sama dengan 1,14 R. Atau rad, 1,14 rad. Rem atau ronsen equivalent adalah satuan dosis setara untuk semua jenis radiasi pengion. Untuk menentukan dosis radiasi dalam rem, terlebih dahulu kita tetapkan standar kerelatifannya atau biasanya disebut Relative Biological Effectiveness atau RBA. Jadi RBA itu perbandingan antara dosis radiasi dalam rad dari sinar X standar untuk menimbulkan efek biologi tertentu terhadap dosis radiasi lain yang dapat ditimbulkan oleh sinar X standar. Jadi rumusnya RBA sama dengan dosis radiasi sinar dikali 250 kV untuk menimbulkan efek biologi tertentu dibagi dosis radiasi lain yang menimbulkan efek biologi yang sama seperti yang ditimbulkan oleh sinar X di atas. Beberapa harga RBA ada contohnya. Proton itu efek biologinya katarak, RBA-nya 10. Partikel alfa itu efek biologinya karsinogenesis, RB-nya 10. Loncatan inti berat itu katarak, RBA-nya 10. Dan sinar X, gamma, beta, elektron itu efek biologinya seluruh tubuh atau organ-organ pembentuk darah dan RBA-nya 1. Besar kecilnya paparan yang diterima oleh seorang pekerja radiasi dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu 1 faktor waktu, di mana T sama dengan D per R. D itu jumlah dosis yang diterima, R adalah kecepatan dosis. Jika bekerja dalam medan yang tinggi, waktu paparan merupakan faktor penting dalam penentuan dosis yang diterima seorang dalam usaha tidak melampaui batas tertinggi yang diizinkan. Nah, di sini ada contoh untuk faktor waktu. Seorang radiografer hendak melakukan pemeriksaan las sambungan pipa dengan zat radioaktif atau sinar X dalam medan radiasinya itu 25 mR per jam. Berapa waktu yang diperbolehkan untuk bekerja tiap harinya agar ia tidak menerima radiasi yang berlebihan? Di sini menggunakan rumus yang tadi, T sama dengan D per R. Jadi dosis yang diterima dalam 1 harinya itu 100 dibagi 5 mR, di mana 1 minggu kerjanya itu ada 5 hari dan dosis tertinggi dalam 1 minggunya itu 100 mR. Jadi 100 dibagi 5 sama dengan 20 mR. Nah, kecepatan dosis dikali waktu sama dengan jumlah dosis, 20 mR per jam kali waktu sama dengan 20 mR. Jadi waktu atau T sendiri sama dengan 20 per 25 dikali 1 jam.
di sini menghasilkan 48 menit agar ia tidak menerima radiasi yang berlebihan dalam satu hari. Lalu yang kedua ada faktor jarak, di mana faktor jarak sendiri itu merupakan intensitas radiasi dalam hamba udara atau di udara dari suatu sumber radiasi yang terbentuk titik akan mengikuti hukum kebalikan kuadrat jarak atau inversion square law. Nah, semakin jauh jarak dari sumber radiasi, maka intensitas radiasinya akan semakin berkurang seperti itu. Di sini ada rumusnya. Lalu kita masuk ke contoh. Sebuah sumber 60 CO diukur pada jarak 1 meter memberikan kecepatan dosis 0,125 R per jam. Jadi berapa jarak agar tidak menerima dosis 100 mR per minggu? Di sini ada 1 minggunya itu 5 hari kerja. Maka jawabannya itu dosis yang diterima dalam 1 hari 100 mR per 5 sama dengan 10 mR karena 1 minggunya itu ada 5 hari kerja, maka dosis dalam 1 minggu dibagi 5 hari kerja, 100 dibagi 5 sama dengan 10 mR, itu untuk dosis 1 harinya. Dan untuk kecepatan dosis pada jarak 1 meternya itu ada 0,125 R per jam, maka sama dengan 125 mR per jam. Dan kecepatan dosis pada jarak X meter sama dengan X kuadrat per 1 kuadrat sama dengan itu 125 dibagi 20 sama dengan 6,25. Jadi X nya itu 2,5. X sama dengan jarak, jadi jaraknya itu 2,5 meter agar tidak menerima dosis 100 mR per minggu. Nah, untuk yang ketiga itu ada faktor penahan radiasi. Di sini untuk mengontrol paparan radiasi sehingga penahan radiasinya itu diletakkan sedekat mungkin dengan sumber radiasinya. Nah, si penahan radiasi sendiri itu ada 3, yaitu sinar alfa, beta, dan gamma. Di sini sinar alfa merupakan sebuah partikel. Apabila mengenai benda, energi akan cepat terserap walaupun dengan ketebalan milimeter. Contohnya itu seperti karet tipis, purpose, kertas, dan cardboard. Jadi sinar alfa ini tidak mempunyai potensi berbahaya. Nah, yang kedua, sinar beta. Sinar beta sendiri merupakan penetrasi yang lebih besar dari sinar alfa. Jadi jarak tembusnya di udara itu 1 meter. Untuk energi 0,5 mega elektron volt dan plus minus 10 meter untuk 3 mega elektron volt. Jika melalui benda, sinar beta cepat terserap karena radiasi partikel. Nah, untuk yang penahan radiasi sinar gamma, di sini daya tembusnya di udara dan di benda itu sangat besar, tergantung dari energi radiasi, jenis, dan tebal benda yang dilalui. Jadi penambahan radiasi gamma itu ada 3, photoelectric effect, yang kedua Compton effect, yang ketiga pair production. Nah, jadi kesimpulannya dari ketiga prinsip di atas yaitu untuk faktor jarak, di sini semakin jauh jaraknya, maka semakin berkurang untuk radiasinya. Jadi diusahakan untuk sejauh mungkin dari sumber radiasi. Nah, untuk waktunya itu agar tidak menerima radiasi yang berlebihan, maka semakin sedikit waktu, semakin kecil untuk penerimaan radiasi. Jadi singkat mungkin dalam medan radiasinya. Dan untuk penahan radiasi sendiri itu diusahakan penahan radiasinya itu dekat dengan sumbernya, jadi digunakan untuk berlindung di balik penahan radiasi. Sekian untuk penjelasan presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.